Nah, ini Power Query. Ceritanya saya punya file yang akan datang bergantian, dia akan selalu disimpan di folder data. Misalnya untuk yang pertama kali datang 2 file ini deh. Oke, ini 2 file. Oke ya. Ini saya akan ambil dia di, misalnya saya pasang di sini adalah pathnya begitu. Tadi di sana adalah di data. Kemudian di sini saya buat update time gitu ya. Ini update time-nya saya isi dengan now gitu. Oke. Nah, ini saya jadikan dulu Excel table gitu. Saya berikan sini devprop misalnya. Oke. Ini freeze bin, ini dihilangkan. Oke. Nah, ceritanya ini adalah acuannya. Saya bawa dulu ke sana ya. Nah, kita sudah punya nih. Ini apa tipenya, mau dibuat jadi teks boleh, yang ini jadi date time, ini juga boleh. Oke. Nah, saya buatkan dulu grupnya di sini. 0 adalah definitionnya, definition. Oke. Ini saya masukkan ke sana. Oke. Saya akan ngambil yang ini nih, reference dev path-nya. Saya ambil, klik kanan, drill down lagi. Saya akan ambil lagi untuk ini dev update-nya, update time gitu ya misalnya. Oke. Nah, ini saya ngambil yang ini, drill down. Nah, beres, selesai. Sekarang saya akan ngambil di sini itu adalah new query file from folder tadi, si datang ya. Mana tadi ya? Nah, ini folder data begitu. Dan ini isinya transform. Nah, saya ganti di sini ya. Q daftar file baru. Nah, daftar file baru gitu ya. Nah, daftar file saja. Ya, dah. Ini yang ada di folder kan, ini berarti bisa saya ganti dia supaya ngikutin di sana. Ini dev path gitu. Nah, itu sudah ada. Nah, beres. Yang saya ambil hanya dia, name, date modified, dan binary-nya gitu. Ini sudah jadi. Oke, saya buatkan grup baru satu di sini untuk files. Oke, dan satu lagi di sini untuk data gitu ya. Sip. Nah, oke. Kita mulai, semoga nggak bingung. Ini sudah di set nih. Yang pertama saya mau bikin ini dulu. Ini berarti saya akan buat dia ngambil si 2 kolom ini aja ya. Oke, saya reference ini, masukkan ke files. Ini adalah, saya tulis di sini ada kata barunya. Oke, saya tulis saja ini file baru gitu ya, files baru. Nah, yang saya butuhkan hanya ini, hanya 2 ini, tapi ini date modified-nya akan saya ubah dulu. Saya akan ubah supaya dia menghilangkan si millisecond-nya, jadinya last modified gitu, modified. Nah, ini date time-nya itu to text. Nah, saya ubah dulu ke text dia dari date modified ini dengan susunannya standar untuk yang umum. Ini month-nya, ini dd-nya, ini H24 jam, ini menitnya, dan ini second-nya tanpa ada millisecond gitu. Oke,
Kalau ini sudah, ini saya oke dulu deh. Ini jadinya begitu ya. Nih, oke. Sekarang saya ubah dia kembali jadi datetime from gitu. Oke. Tutup di sini. Type-nya sekarang saya ubah jadi datetime. Ini saya tampilkan. Nah, ini udah jadi datetime. Jadi pada kasus ini saya ganti deh nama. Ya udah biarin aja name lah ya. Ini kolom yang dipakai. Gitu. Sudah nih, salah. Kolom yang dipakai itu ini. Oke, ini dan ini aja deh ya. Nah, nih saya remove other column. Nah, gitu ya. Kemudian saya tambahkan dia dengan misalnya file status. Di sini akan saya tulis baru. Gitu. Ini type-nya teks. Nah, oke. Kemudian di sini ini kan sudah baru nih. Nah, saya tambahkan waktu update-nya. Ini ya. Ini update time. Saya akan tuliskan di sini adalah dev update time begitu. Nah, tidak jadi. Ini type-nya datetime. Sudah. Ini kita sudah dapat yang baru. Oke. Nah, di sini kita akan ambil untuk jadi query akhir yang namanya files. Oke, queue files begitu. Oke, di sininya adalah tabel combine. Nanti combine-nya nanti kita akan mengambil data lamanya kan nanti dari si worksheet ya. Nah, sampai situ dulu. Oke. Sampai situ. Nah, di sini nih. Di sini kita kan juga butuh baca file, ya kan? Kita akan bikin files baru dan queue files ini, oke? Kita akan baca itu dulu, ya. Ini pertama kalinya, nanti yang berikutnya mau udah nyantai itu, udah enak. Ini daftar filesnya, ya kan? Saya reference dulu ya. Saya akan buatkan dia jadi satu. Nah, ini di sini saya akan tulis di sini adalah data baru, gitu ya. Oke, data baru ini adalah membaca si binary itu tadi ya, membaca data binary ini. Ini name tetap dipakai ya, karena kita key-nya hanya pakai name ini. Oke, ini data baru ini ya. Kita akan baca tuh, cara baca Excel-nya kan begini nih. Query file, misalnya Excel workbook, kita akan milih salah satu file tadi, misalnya ini. Sudah, kita dapat sheet 1, oke. Gitu. Nah, ini ada data transform. Kita masukkan dia sebagai header, kita ubah data type-nya sekalian. Ini jadi teks. Lalu yang sisanya adalah number gitu ya. Nah, ini adalah function. Ini sebagai functionnya kita sudah punya nih sampai di situ. Oke. Ini ngambil sheet satunya. Ya, kita akan ganti namanya jadi fn read file gitu ya. Nah, untuk mengubahnya itu mengubahnya jadi function itu gampang. Ini kita advanced editor. Ini file contents itu adalah yang kolom yang isinya binary tadi. Ini yang akan kita ganti nanti ya. Saya tambahkan di sini variabelnya, namanya file as any gitu, tipe datanya ya. Ini nanti ini seperti let lah kalau yang itu ya. Ini saya ganti file gitu, oke. Nah, itu udah jadi. Ini saya simpan di atas functionnya, berarti di sini ini, di sini ini, di sini saya sudah bisa buang ini nama sudah ada. Saya akan buang dia
panggil dulu aja deh, add ya, add di sini invoke function, saya kasih nama data, kolomnya ini baca dari kolom yang bernama konten, masuk sebagai file gitu. Ini sudah jadi dia. Nah kan, berarti yang dipakai hanya dua ini. Baru ini saya buka gitu. Oke, semuanya diambil, biarkan saja nama kolomnya begitu. Kita ubah lagi tipe datanya, di sini disesuaikan lagi jadi whole number, ini jadi teks begitu. Oke, yang ini jadi si decimal number. Oke, nah ini udah jadi. Kita butuh mengambil dia untuk membentuk si Q files. Nah, saya ganti di sini jadi Q data. Gitu. Q data ini di sininya tetap double combine lagi. Ingat ya, di file data baru itu kita bisa melakukan bisa melakukan segala macam proses yang dibutuhkan ya. Mau di join, mau di group by, mau di pivot, mau di apa kan atur saja dah. Itu kita lakukan di data baru. Yang penting nanti jadinya harus sama terus begini kolomnya ya, yang seperti di Q data ini tadi. Misalnya ini hasil akhirnya. Oke. Nah, kita sudah punya begini nih. Nah, ini kita akan keluarkan ke sana untuk membentuk data pertamanya ya. Lihat ya. Ini data pertamanya. Ini yang saya keluarkan. Nah, pertama itu adalah Q files begitu. Oh, ini belum ada tulisannya baru dengan ya, dengan nanti aja deh, nanti kan akan ketambahan sendiri dia. Dah, biarin aja gini aja dulu ya. Nah gitu. Nah, ini kan sudah ada barunya. Ingat ya, ini saya biasanya nggak suka kalau dia di refresh all, karena nanti refreshnya harus urutan, harus yang daftar file ini dulu supaya kita tahu mana yang baru mana yang lama gitu. Itu yang akan dibaca oleh si data ini. Nah, di sini adalah untuk si tabel datanya gitu ya. Saya hilangkan, ini saya keluarkan dulu ke sana. Ini modal awalnya dulu. Nah, ini modal awal. Ini juga sama, saya nggak suka ini di refresh all. Jadi refreshnya nanti biarkan manual atau pakai script lah. Scriptnya gampang itu untuk refreshnya. Jadi di sini data, di sini prognya. Oke. Nah, ini ceritanya udah sampai di sini ya, gitu. Oke. Di sini ada 88. Ini data ini kan berarti kan sudah disimpan. Daftar file yang sudah diproses pun sudah disimpan. Ini kita bawa lagi ke sana. Tuh, kita bawa ke sana. Oke. Ini saya masukkan sini ya. Saya letakkan di situ, saya ganti namanya di sini. Ini adalah files lama, gitu ya. Oke. Ini kayak pakai Excel ya, depannya pakai Excel supaya tahu bahwa ini data aslinya yang file lama. Nah, Excel files aja deh. Jadi harus dibedakan ya, Q files yang keluar, Excel files itu yang dibaca. Ini yang keluar ke worksheet, kalau yang ini yang dibaca dari worksheet, gitu ya. Nah, dari sini nih kita akan buat reference satu lagi. Namanya di sini Q files lama. Oke. Nah, Q files lama ini kan Excel filesnya yang kita ubah-ubah type-nya ya. Ini jadi teks. Nah, ini modified dengan update-nya itu adalah datetime, yang ini teks lagi. Oke. Nah, ini masalah status ini bisa kita ganti angka juga bisa biar dia lebih cepat prosesnya ya. Nah, ini kita sudah dapat nih. Nah, kita nggak butuh sheet dia. Oke, karena kita akan membuat file status baru. Karena statusnya di sini harus lama semua. Ini saya hanya pilih dia. Remove begitu. Oke, itu sudah saya remove. Kalau ini sudah saya remove, saya bisa add custom column. Di sini saya tulisin lagi file status gitu ya. Ya, di sini saya tulis lama gitu.
Oke, type-nya di sini adalah type text. Oke, nah sampai di sini dulu, sampai di sini ya. Sampai di sini. Nanti kita akan gabungkan dia ke sini soalnya. Kita akan gabungkan dia ke sini. Nanti ini gampang, ini gabungnya ini cuma tinggal ditambahin nama itu udah selesai. Nah, yang penting yang di sini dulu. Kita harus membuat yang kayak gitu lagi kan. Oke ya. Nah, sampai di situ. Saya keluarkan dulu. Ini only create connection. Nah ya, masih belum ada yang berubah. Saya butuh ngambil lagi. Ini data lama yang harus saya pertahankan nilainya. Nggak boleh diubah-ubah, gitu ya. Nah, ini QData. QData ini kan di sini. Nah, saya akan tulis di sini namanya sama. Depannya adalah Excel. Excel data. Jadi, QData adalah yang ke worksheet, Excel data adalah yang dari worksheet, gitu ya. Ini yang dari worksheet nih. Nah, kita atur deh. Ini tipenya teks, ini juga teks, gitu. Yang ini whole number, yang ini adalah desimal, gitu. Oke, nih dari sini nih, ini ya Excel data ini. Nanti ini kita akan butuh dia. Kita kan akan bikin mirip, tapi kalau yang data nanti bisa langsung sebagai Q data lama. Oke. Nah, kita mau filter dia. Kita mau filter dia berdasarkan Excel file di sini yang baru. Nah, berarti kita harus membuat list yang baru ini kan. List daftar nama file yang baru. Oke. Caranya gini. Ini saya reference. Taruh di sini ya. Ganti dulu namanya. List file baru. Oke, oh nama file baru ya. Nama file baru gitu. Nah, ini list nanti harus hasil akhirnya list ini. Yang di sini saya filter. Teksnya itu selalu equal dengan yang baru. Gitu. Oke. Ini kan sudah ada, ini namanya kolom name. Saya tinggal tambahkan di sini name. Nah, itu sudah jadi listnya. Oke, ini listnya nih. Ini untuk alat filter. Ini untuk alat filter. Ceritanya begitu ceritanya. Kita kan udah punya data baru. Tuh, kita udah punya data baru kan. Ini Excel data. Excel data itu begitu. Oke. Di sini Excel data ini kita bisa filter dia di sini. Filter aja pilih salah satu dulu. Gitu. Kita akan bikin persis seperti itu aja. Nah, di filter yang ini nih, kita tinggal nambahin. Nah, kita tinggal ngubah dikit. Ini kan filternya kan begini, ya kan? Nah, di sini not list contains begitu, oke? Jadi yang tidak ada, gitu ya? Yang tidak ada di sana, oke? Kalau ada di sana kan berarti kan dia kan harus harus apa namanya, harus diubah. Nah, gitu ya kan, ini Excel data lama. List contain not yang tidak ada di sana, maka di sana list nama file baru gitu. Oke, yang tidak ada di sana, inilah dia yang tidak ada di sana, nggak ada, semuanya file baru. Oke, nah di data baru juga gitu ya. Di data baru ini harus berdasarkan dia yang ada. Saya tambahkan filternya, pilih dulu salah satu gitu. Udah di filter. Nah, di sini sebentar, filternya saya bisa masang di atas nih. Nah, entar ya, filternya saya pasang di atas. Di source sebelum kita membaca ini, sebelum kita ngolah dia, kita akan filter dulu, oke? Berdasarkan name. Ini data baru, kalau data lama enggak. Data lama langsung itu habis change type. Di data baru kita harus dari source baru difilter, oke? Ini saya filter salah satu dulu begini. Nah, ini udah keluar filter terus. Itu kan ini enggak ada yang berubah itu. Kan enggak ada yang berubah ya. Di sini kita akan bilang dia yang harus ada di list file baru tadi, contains dari list nama file baru, harus ada name. Kita tutup di sini, ini bisa dibuang.
gitu. Nah, dua file baru gitu ya, betul ya, dua file baru. Oke, nah di sini berarti ini bisa kita ganti namanya langsung, atau kalau mau seperti yang di atas itu ya ada proses yang lainnya, kita bisa bikinkan dia begini. Kita reference, masuk ke sana, kan itu sudah terfilter Q data lama gitu ya. Nah, oke nih sampai sini nih. Nah, di sini biasanya itu saya selalu menyertakan terakhir itu remove empty di key-nya. Oke, remove empty gitu ya. Nanti di file baru juga gitu, remove empty gitu. Nah, ini di sini juga bisa remove empty gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang begitu ceritanya. Yang bagian ini nih, dua ini yang kita sudah dapat nih. Ini sudah di remove empty, kita tinggal gabungkan. Kalau kita pengen yang baru disebut di atas, nah kita berarti taruh yang Q data lama adalah di setelahnya. Nah, dia sudah bergabung. Ingat ya, yang ini yang data duluan nih. Sekarang kita memberesin yang ini soalnya. Ini kan file lama. Oke ya. File lama ini file baru. Oke. Di sini files ini juga gitu. Saya akan naruh yang baru terus yang lama. Oke. Q files lama. Oke. Nah, di sini kita butuh, oh ini file statusnya beda apa namanya? File, oh itu villa, salah nama ternyata. Mana tadi? Nah, kita ubah di sini lah. Ini namanya villa. Oh, mana tadi? Add custom. Nah, biar enggak biarkan dia namanya villa juga nggak apa-apa. Yang penting kan jadi dulu. Nah, ini kan udah gabung ini baru. Ini kalau mau di sort dari last modified-nya, salah, dari nama filenya, misalnya di sort ascending. Ini kan kita udah dapat nih. Oke, kita akan bisa jadi dapat file baru yang dia modified baru, maka ini di descending gitu ya. Dan ini descending. Nah, habis itu kalau dia masih sama, nah, waktunya kita bisa pilih yang ini descending lagi supaya yang lama di atas. Oke, kalau dia sama-sama persis sama, itu yang lama di atas. Yang di sini baru nanti di remove duplicate. Remove duplicate hanya berdasarkan kolom nama, kolom key sebenarnya. Jadi bikin aja key-nya gitu ya. Ini sudah jadi nih. Oke, maka dia akan jadi lama di sana. Oke ya, dia akan jadi lama di sana. Sekarang kita bisa keluar. Sini only create connection. Nah, jadi di sini tetap 88, di sana tetap 2, tetapi statusnya sudah terupdate jadi lama. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini filenya katanya kan hilang. Gitu. Saya ambilkan file nomor 5, hanya satu file. Oke. Yang harus di refresh pertama ini, klik kanan refresh. Keluar nih file baru. Ya, jadi 3, ini masih 88 nih. Oke, ini 88 ini harusnya nambah. Ini nanti jadinya saya refresh gitu. Nah, ini data nomor 5 udah masuk. Oke. Nah, ini bisa di save filenya gitu ya. Nah, sekarang ini yang file nomor 4. File nomor 4 nih, file ini kan udah hilang. Ini udah hilang. Terus saya punya file nomor 4 datang baru, ada update di sana, ada perbaikan, pura-puranya ada perbaikan ya. Nah, ini pura-puranya ada perbaikan. Ini saya save terus saya tutup. Nah, ini ya. Ini pura-puranya ada perbaikan. Oke ya, nih kan ini jamnya udah jam sekarang nih. Sedangkan yang di sini kan yang file 4 kan masih tanggal 4 ya kan. Oke. Ini tanggal 4, tapi jamnya jam sekarang. Di sini pun kita akan refresh yang filenya dulu. Begitu. Nah, yang tanggal 4 sudah jadi baru. Oke ya. Di sini kan harusnya tetap 132 ya. Ini yang paling atas 5. Ini ada 4, ada gitu ya. Ini saya refresh juga. Nanti yang 4 jadi di atas karena dia sebagai baru, jumlah rekornya tetap gitu ya. Kalau memang yang diisi file 4 ini ada penambahan baris, pasti jumlah baris di sini akan bertambah juga.
Oke, gitu ceritanya. Jadi data ini sudah tersimpan. Nah, datanya kalau tersimpan di file lain, kita bisa ngambil dari data ini. Nah, kemudian kita bisa membuat satu tombol untuk dia merefresh, gitu kan? Hanya secara berurutan. Refresh ini dulu, baru refresh yang sana. Itu harus berurutan, ya kan? Nah, maka biasanya di sini settingnya itu nggak pernah saya biarkan untuk enable background, selalu nggak boleh background. Kalau background nanti pasti dia nggak urutan, gitu. Di sini juga ini juga enggak, gitu. Kalau yang lainnya wah terserah saja. Nah, jadi ini jadi sumber data untuk proses berikutnya. Ingat ya, ini sudah mengalami proses macam-macam pura-puranya, gitu loh ya. Ya kan, hanya kasih contohnya. Nah, kita bisa buatkan satu tombol di sini untuk melakukan refresh itu, ya kan? Oke, nah kan caranya refresh kan juga gampang. Nah, ini bisa di record makro gitu misalnya. Ini record makro, record makro, record makro gitu kan. Nanti kan kita bisa dapat ini refresh, nah, kan gitu. Nah, ini kan jadi lama semua. Yang sana nggak usah kita refresh, nanti kan dari situ kita udah bisa tahu ya. Ini kita sudah punya nih modulnya di sini. Nah, itu kan caranya gitu. Ini yang kita ganti ya. Kita ganti namanya adalah siapa nih? Nama tabelnya. Ini Q files. Gitu. Oke. Ini nama Q filesnya. Kita tinggal ganti deh di sini deh. Sheet. Nah, supaya nanti kalau user ngubah kan sheet 1 range yang namanya ini gitu. Oke. Nah, list object query table refresh background query false gitu. Nah, nanti baru yang satunya juga di refresh. Taruh di sini. Kita tinggal ganti itu jadi sheet 2, namanya apa tadi ya? Q data gitu misalnya. Udah jadi itu tombolnya. Terus tinggal dipasangin deh di sini misalnya inilah misalnya. Kita bikinin apa? Bikin tombol lah atau di makro ini juga bisa nih. Tinggal jalanin gitu ya. Jadi jalan. Sudah refresh sudah jalan. Nah, kayaknya kita tambahin. Kita ambilkan lagi filenya yang banyak akan dikit. Gitu kan? Nanti jalanin makronya. Cereng gitu. Ini kan baru. Nah, ini udah nambah di sana. Terus di save. Mau nambah save juga boleh di sana. Tambahin di sini. This workbook save gitu. Oke. Nah, tapi harus sudah di save as dulu ya. Ingat karena ini ada apa namanya? Ada makronya ya. Kita file save as-nya kita save di Excel lah ya. Ini harus Excel SM. Nah, ini misalnya data bulanan gitu, oke. Terus di save. Jadi oke, sampai situ saja ya. See you.